juga mengamalkan apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Jadi sekali lagi ini semuanya ada kaitannya, tapi kaitannya tidak pada organisasi tertentu, kaitannya tidak pada lembaga-lembaga tertentu, tapi kaitannya adalah pada seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Sitowo setelah mungkin ya. Jadi di dalam di mana berada ya beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh beliau, oleh Gus Mufin dan Gus Sitowo ya. Ya mungkin ini ya perlu saya tanyakan lebih khusus. Jadi setelah hari santri ini diresmikan, ini yang harus dilakukan oleh kaum santri berkaitan untuk ubudiyah dan untuk selanjutnya ini. Jadi setelah diresmikan ini kita untuk melakukan setiap hanya di organisasi apa yang paling menonjol itu apa yang kita lakukan itu. Apakah tadi sudah disampaikan itu ya untuk pemerannya nafsu yang mungkin yang dalam konkret kita melakukan kegiatan-kegiatan apa sehingga dengan resmikannya hari ini itu mengimbas terus. Jadi kaum nama santri itu bisa menjadi satu-satunya istilahnya biar jangan-jangan nanti kita sudah diresmikan, kita selaku santri atau muda ini nggak ada tindak lanjutnya seperti itu. Konkretnya tidak lanjut maksudnya? Iya. Jadi tindak lanjut dari diresmikannya hari santri itu. Jadi apa yang kita lakukan ya? Jadi mungkin peringatan apa yang kita lakukan selaku santri ya? Kalau kita sebagai santri ya pondok ya mengajar ini bukan sudah hal yang biasa. Mungkin dengan ini kan skala nasional ini, jadi mungkin bisa kita jual atau maksudnya bukan dijual, yang kita sumbangsikan kepada teman-teman kita ya, sama santri dan sebagainya biar semangat jual untuk dalam arti kita sebagai santri ini apa yang kita lakukan untuk yang terbaik ya, terima kasih. Kalau bisa saya menangkap dari pertanyaannya Bang Mufin tadi, jadi apa sih yang kita lakukan setelah adanya Hari Santri ini sebagai santri yang telah dinobatkan sebagai hari besar nasional yang seperti itu. Jadi yang pertama yang jelas dengan adanya Hari Santri ini secara otomatis motivasi sekali lagi pada semangat juang para santri ini. Maka semangat juang itu kemudian kita lakukan dalam bentuk yang nyata. Jadi percuma kita kemudian bangga dengan Hari Santri dengan di Facebook kemudian kita mengucapkan selamat, tetapi ada istilahnya kita tidak ada hero atau kita tidak ada cita-cita ataupun keinginan yang kuat untuk mewujudkan bagaimana kemudian santri itu bisa meniru para pendahulunya. Maka yang kita butuhkan, yang kita lakukan pada saat ini adalah hal-hal yang konkret seperti apa? Contoh dalam kecil, kita melakukan itu adalah dengan cara publikasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh santri. Jadi publikasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang sifatnya itu kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat. Barulah kita mengadakan beberapa seminar-seminar tentang perjuangan, beberapa seminar-seminar tentang ubudiyah dan lain sebagainya, seperti yang kita lakukan di studi Ar-Raudhah ini. Itu. Tapi yang lebih penting itu adalah kita mari kita perkuat identitas santri kita di mata umum. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya karakter dari santri itu adalah, saya mengambil dari kaidah fikih al-muqabalatu ala qadimi sholih wal asli fil jadidil aslah. Jadi pertahankan pola-pola lama sebagai warisan leluhur kita, ini kita pertahankan. Tidak kemudian kita lupakan begitu saja, tapi ini kita pertahankan dan tidak lupa kita tambahkan adalah sesuatu ataupun hal-hal yang baru, yang lebih baik dan yang lebih maslahat.
itu sebenarnya esensi dari si santri itu. Jadi pola-pola lama, warisan-warisan leluhur kita, warisan-warisan para ulama kita ini mari kita lestarikan, walaupun dengan kondisi kemajuan teknologi saat ini. Mari kita pegang teguh warisan-warisan yang lama. Tapi jangan kemudian kita berpaku pada warisan-warisan nenek moyang kita, warisan-warisan ulama-ulama kita dulu, tapi kita harus ada pembaharuan yang lebih baik yang tidak merubah tradisi-tradisi lama ataupun warisan-warisan lama yang telah diteruskan oleh para ulama kita. Jadi sebenarnya itu esensi daripada hari santri ini. Mungkin Bang Ubi bisa menggambarkan sendirilah dalam bentuk yang konkret kalau dulu para ulama dengan metode dakwahnya yang seperti itu, sistem pendidikan yang di pesantren seperti itu ya. Kalau itu adalah sam'an wa ta'atan, pokoknya kudu nurut mbek kiai. Itu adalah sebagai doktrin para santri ya. Mari itu kita kita pertahankan. Tapi tidak kemudian nurut apa kata kiai, tidak seperti itu. Tapi pola-pola yang baru ataupun pemikiran yang baru mari kita munculkan tanpa mengesampingkan pola yang lama. Ataupun dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang lain yang Anda mungkin bisa menerjemahkan sendiri. Seperti itu. Jadi intinya hari santri itu bukan hanya kita bangga mengucapkan selamat dan lain sebagainya, tapi itu esensi dari jati diri santri itu mari kita publikasikan di depan umum al-muka pada itu al-qadri disoli wal jadil aslah, mempertahankan warisan-warisan ataupun pola-pola lama dan juga menambah pola-pola yang baru yang lebih baik tanpa menghilangkan pola-pola yang lama. Itu menurut saya. Iya. Mungkin dari mungkin ya sedikit nambah ya, mungkin ya. Kalau saya bermain gini, santri kalau diambil dari bahasa Inggris itu adalah 3 matahari, ya kan? 3 matahari. Nah, kita maknai di mataharinya. Jadi matahari itu adalah memberikan sinar sepanjang hari, menyinari seluruhnya saja tanpa pandang bulu. Kalau kita tarik ke bahasa Sanskerta atau bahasa Jawanya adalah santri, adalah sebuah bentuk pengabdian seorang murid terhadap guru. Sehingga kemudian kalau konkretnya ya banyak santri sebagai perilaku, maka kita harus hidup dan berperilaku layaknya seorang santri. Santri itu berarti manut nang gurune, kemudian memegang teguh ilmu yang didapat, kemudian mengamalkan apa yang didapat. Ini adalah santri. Jadi dan ini berlaku pada semua manusia, apalagi yang. Kemudian konkret yang keduanya adalah bagaimana santri dengan karakternya. Karakter santri itu masih muda, fresh, masih menggebu-gebu. Bagaimana mencanangkan cita-citanya, merencanakan program kehidupannya, sehingga apa yang diinginkan oleh beliau-beliau ini bisa kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah santri dengan sifatnya, sifat yang tawadhu, sifat yang istilahnya selalu ingin tahu itu. Sehingga kalau kemudian wujudnya apa sih sebenarnya? Satu, kita harus belajar sebagai modal kita sebagai generasi muda yang nanti akan dipasrai zaman ini. Kedua, kita harus membentengi diri kita dengan akhlak agama dan perilaku yang baik, karena nanti kita akan mengelola bangsa ini, kita akan mengelola negara ini. Kemudian yang terakhir adalah ambil bagian terpenting dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau saya kebetulan alhamdulillah orangnya yang suka aktif, jadi organisasi saya ikut di Lakpesdam PCNO Lamongan, kemudian aktif juga di RRI, kemudian aktif juga di tabloid, aktif juga di dunia tulis menulis, sehingga konkretnya adalah saya sebagai manusia yang diciptakan, dilahirkan di kalangan santri, maka saya ambil bagian itu. Nah, kalau kemudian teman-teman yang lain mengambil bagiannya masing-masing, tidak harus menunggu instruksi, tapi mampu mengintrospeksi diri. Jadi dirinya itu di mana sih sebenarnya? Kita menjadi apa sih? Maka disitulah kemudian segera ambil bagian dan ambil keputusan untuk berkiprah, mengambil bagian
kehidupan ini sehingga kita bisa meneruskan cita-cita para syuhada, para aulia, para guru, para sesepuh yang telah meninggalkan kita semuanya. Mungkin itu kan? Ya, terima kasih ya Gus Mudin atas tambahan ya. Itulah ya buat kita semua ya selaku santri dan pemuda ya generasi penerus bangsa ya. Nambah. Iya. Apa namanya Mubin tadi? Memang Gus Mubin ini orangnya senang dengan menggunakan istilah karena dia adalah sarjana bahasa Inggris. Oh iya. Maka santri dimaknai dengan istilah tiga macam. Iya. Kalau saya itu lebih tertarik karena saya adalah orang Jawa, maka saya lebih tertarik mengartikan santri yang juga ada korelasinya katanya tadi dengan istilahnya Gus Mubin, yaitu santri itu kalau guyonannya teman-teman di warung kopi itu sanggup meneruskan perjuangan Rasul. Gitu. Nah, memang sepintas kata ini ya, kata ini kelihatannya itu guyon dan ngepas no. Gitu. Tapi kalau dalam kalau kita kaji lebih dalam ternyata menarik juga gitu loh. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan saya kira bukan hanya Rasulullah, tapi apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita ini, santri itu harus mampu untuk meneruskan gitu. Jadi mampu meneruskan apa-apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah, apa-apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita. Maka dengan adanya hari santri ini ya, saya ingin berpesan pada diri saya khususnya, kemudian pada teman-teman santri pada umumnya, janganlah kemudian kita minder dengan apa yang telah diwariskan kepada kita. Mari kita semangat itu tadi, mari kita semangat dan wujudkan di muka umum identitas santri kita dengan berbagai macam karakter yang tadi sudah dipaparkan oleh Gus Mubin itu tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Dikomboh ya, jadi yang sudah panjang lebar ya, memberikan satu keterangan atau pencerahan bagi kita semua ya selaku santri. Jadi apa yang kita lakukan ya sebagai santri setelah diresmikannya hari santri itu